Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1098. Ketika Luo Xiu menyebutkan bahwa ia menukar dengan sebuah teknik ilahi tingkat ahli penguasa bela diri tertinggi, pria tua berjubah putih di atas panggung batu bundar itu langsung menunjukkan reaksi. Karena ia yang menawarkan teknik jiwa dalam pertukaran tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa ia sendiri bukanlah seorang kultivator jalur pemurnian jiwa. Kenyataannya, teknik kultivasi yang ia latih hanya berada di tingkat Raja Dewa 9, dan jika ia bisa memperoleh teknik ilahi tingkat ahli penguasa bela diri tertinggi, meskipun harus mengganti metode kultivasi akan sedikit merepotkan, tetap akan secara signifikan meningkatkan kekuatannya dan bahkan mungkin membantunya mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Maka, setelah Luo Xiu menyebutkan penawarannya, ia bahkan tidak bertanya lebih lanjut dari mana asal teknik tersebut, juga tidak memberi kesempatan pada pria bertopeng besi hitam untuk menaikkan harga, langsung dengan antusias berkata, "Aku setuju untuk menukar." Teknik ilahi tingkat ahli penguasa bela diri tertinggi adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui dengan keberuntungan luar biasa. Biasanya dikuasai oleh tempat-tempat suci kelas atas dan dijadikan sebagai inti warisan, orang biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Kesempatan semacam ini, sekalipun dengan segunung batu leluhur Taichu, belum tentu bisa didapat. Pria bertopeng besi hitam memancarkan niat membunuh yang kuat, bukan hanya ditujukan pada Luo Xiu, tapi juga kepada pria tua di atas panggung batu itu. Dalam pandangannya, keduanya pantas mati baik teknik ilahi ahli penguasa bela diri tertinggi maupun teknik dari ahli penguasa bela diri tertinggi Zhenhun, semuanya seharusnya menjadi miliknya. Luo Xiu tentu sudah merasakan niat membunuh itu, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Setelah 1 tahun mempelajari kitab Dao Qingtian, kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun pria bertopeng itu bukan Raja Dewa 9 biasa, Luo Xiu tetap yakin bisa melarikan diri dengan selamat jika benar-benar terjadi pertarungan. Ia pun mengukir teknik ilahi ahli penguasa bela diri tertinggi dari ahli penguasa bela diri tertinggi Shen Huang ke dalam sebuah keping giok dan menyelesaikan pertukaran itu. Jika pria tua itu tahu bahwa teknik jiwa yang rusak miliknya berhasil ditukar dengan teknik ilahi ciptaan seorang ahli penguasa bela diri tertinggi sejati, mungkin ia akan menangis bahagia. Sementara itu, Luo Xiu menerima sebuah keping giok yang retak, namun ia tidak langsung memeriksanya. Ia hanya memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berencana mempelajarinya nanti setelah lelang selesai. "Kakak Luo, kau yakin tidak sedang demam?" Linghu Sixuan benar-benar terkejut hingga nyaris ternganga. Ia merasa bahwa setiap kali bersama Luo Xiu, yang terjadi selalu sesuatu yang mendebarkan. Orang ini benar-benar menggunakan teknik ilahi ahli penguasa bela diri tertinggi untuk ditukar dengan barang rusak yang nilainya tidak seberapa. "Kau tahu berapa berharganya teknik ilahi ahli penguasa bela diri tertinggi? Kalau itu versi lengkap, bisa ditukar dengan ratusan batu leluhur Taichu. Dan kalau ciptaan seorang ahli penguasa bela diri tertinggi sejati, harganya akan jauh lebih tinggi lagi," seru Linghu Sixuan dengan gusar. Ia tahu bahwa Luo Xiu adalah reinkarnasi dari seorang ahli penguasa bela diri tertinggi, karena hal itu sudah bukan rahasia lagi. Ia hanya merasa bahwa menukar teknik ilahi tingkat ahli penguasa bela diri tertinggi dengan teknik jiwa yang tidak lengkap adalah keputusan yang sangat tidak sebanding. "Kau pikir aku sebodoh itu sampai menggunakan versi lengkap teknik ilahi ahli penguasa bela diri tertinggi untuk berdagang?" Luo Xiu menatap Linghu Sixuan dengan ekspresi seperti sedang melihat orang bodoh. Tentu saja ia tahu betapa berharganya teknik tersebut. Teknik yang ia ukir ke dalam keping giok itu bukanlah versi lengkap, melainkan hanya cukup untuk melatih hingga tingkat Kaisar Dewa 9. Meski begitu, nilainya tetap jauh lebih tinggi dari teknik jiwa yang rusak. Pria tua berjubah putih itu langsung memeriksa isi keping giok dan menyadari bahwa teknik tersebut tidak lengkap, namun ia tetap memutuskan menyelesaikan pertukaran. Hal ini saja sudah cukup membuktikan segalanya. Linghu Sixuan sempat membuka mulut hendak bicara, namun ia sadar bahwa hubungan antara dirinya dan Luo Xiu belum cukup dekat untuk berharap bisa mendapat teknik ilahi ahli penguasa bela diri tertinggi versi lengkap dari Luo Xiu. Lagi pula, bagi keluarga Linghu, teknik ilahi tingkat ahli penguasa bela diri tertinggi yang tidak lengkap pun tidak begitu berguna, karena mereka sudah memiliki teknik ilahi tingkat Kaisar Agung terbaik, hanya 1 tingkat di bawah ahli penguasa bela diri tertinggi. Dengan kata lain, sekalipun memperoleh teknik ahli penguasa bela diri tertinggi versi lengkap, hasil latihannya belum tentu melebihi teknik turun-temurun keluarga Linghu, karena teknik ciptaan leluhur keluarga Linghu tentu lebih sesuai bagi keturunannya. Luo Xiu segera menyadari apa yang dipikirkan Linghu Sixuan, lalu tersenyum dan berkata, "Linghu memiliki bakat luar biasa. Aku pernah melihat teknik yang ia ciptakan, dan aku bisa katakan itu memiliki potensi besar.
Jika di masa depan kau bisa mencapai tingkat Kaisar Agung 9 dan melampaui batas teknik yang ada, menciptakan jalanmu sendiri, maka kau juga punya peluang menjadi ahli penguasa bela diri tertinggi. Terima kasih atas nasihatnya, Kakak Luo. Linghu Zixuan, yang sudah mengetahui identitas Luo Xiu, tentu langsung memahami maksud tersembunyi di balik nasihat itu, bahwa yang terpenting bukanlah tingkat teknik yang dipelajari, melainkan apakah seseorang bisa melampaui batasnya dan menciptakan jalannya sendiri. Untuk menjadi ahli penguasa bela diri tertinggi, sekadar mengikuti jejak para pendahulu tidaklah cukup. Bahkan jika seseorang mempelajari teknik ilahi ahli penguasa bela diri tertinggi atau teknik tingkat penguasa Dao, tanpa menciptakan jalannya sendiri, mustahil bisa menjadi ahli penguasa bela diri tertinggi. Seseorang hanya bisa mencapai tingkat itu jika mampu membangun jalannya sendiri di atas fondasi yang diwariskan para pendahulu. Itulah pelajaran yang diperoleh Luo Xiu dari pengalamannya sendiri. Waktu pun berlalu, dan acara lelang terus berlanjut. Ratusan orang mempersembahkan barang-barang berharga yang mereka miliki, menciptakan suasana yang sangat meriah dalam pertukaran tersebut. Selama acara berlangsung, Luo Xiu berulang kali menarik perhatian banyak ahli. Bagaimana tidak, seorang kultivator tingkat Dewa Iblis 8 mengeluarkan lebih dari 10 juta kristal darah, belum lagi mempersembahkan teknik ilahi tingkat ahli penguasa bela diri tertinggi, bahkan orang paling lamban sekalipun akan menyadari bahwa Luo Xiu jelas bukan orang biasa, melainkan domba gemuk yang menggiurkan. Semua peserta lelang wajib mempersembahkan satu barang untuk ditukar. Ketika tiba giliran Luo Xiu, ia mengeluarkan sebongkah besar batu kekacauan. Batu itu ia peroleh dari lembah Molu ketika altar kekacauan runtuh. Saat itu, ia berhasil mengambil beberapa bongkah terbesar, sebagian telah ia berikan kepada Ning Hanling dan masih memiliki sisa. Nilai batu kekacauan memang tidak setinggi batu ukiran kekacauan, tetapi mengandung kekuatan hukum kekacauan, dan efeknya dalam kultivasi jauh lebih baik dibandingkan kristal darah. Meskipun banyak orang terkejut dengan ukuran batu kekacauan itu, tak banyak yang benar-benar memperhatikannya lebih lanjut. Begitulah hingga seluruh acara lelang berakhir, berbagai macam harta telah diperlihatkan, namun setelah itu Luo Xiu tidak lagi mengajukan penawaran. Di satu sisi, karena tidak ada barang yang menarik perhatiannya, dan di sisi lain, karena kristal darahnya memang sudah habis, kecuali ia kembali menukar batu leluhur Taichu miliknya. Setelah keluar dari tempat diadakannya acara lelang, Luo Xiu tidak langsung meninggalkan istana keberuntungan, melainkan menyewa sebuah ruang meditasi tertutup di dalam istana tersebut untuk melakukan kultivasi tertutup. Sepertinya cukup banyak yang mengincarku, gumamnya. Di dalam ruang tertutup milik istana keberuntungan, ia tak perlu khawatir akan diganggu, sebab istana King Tian yang mengelola tempat ini tentu menjamin keamanan para penyewa. Sejak berakhirnya acara lelang, Luo Xiu sudah merasakan banyak kesadaran ilahi yang mengawasi setiap gerak-geriknya, bahkan ada beberapa yang terlalu percaya diri hingga meninggalkan tanda pelacak di tubuhnya, guna mempermudah pelacakan atau penyerangan di kemudian hari. Seseorang inikah orangnya? Apa sudah diketahui asal-usulnya? Tanya Tang Xinhong sambil menatap gambar di hadapannya. Gambar itu menampilkan sosok Luo Xiu saat berada di acara lelang. Sekte Xuandao, lewat berbagai petunjuk kecil, akhirnya menelusuri kematian Tang Guanji dan menuduh Luo Xiu sebagai pelakunya. Orang ini seolah muncul entah dari mana di reruntuhan medan perang kuno. Satu-satunya petunjuk adalah ia datang dari arah kota pasir mengalir, bersama dua wanita. Yang kami tahu, ia bermarga Luo, lapor seorang murid dari Sekte Xuandao yang bertugas mengumpulkan informasi. Kirim orang untuk terus mengawasinya. Meski hubungan Sekte Xuandao dan Istana King Tian cukup baik, kita tidak bisa sembarangan membunuh orang di dalam Istana Keberuntungan, ujar Tang Xinhong dengan suara berat. Di dalam ruang tertutup, Luo Xiu mengeluarkan keping giok retak yang ia dapat. Ia tidak langsung menggunakan kristal jiwa langit untuk meningkatkan kesadarannya, melainkan lebih dulu meneliti teknik jiwa peninggalan ahli penguasa bela diri tertinggi Zhen Hun tersebut. Seseorang yang bisa mencapai tingkat ahli penguasa bela diri tertinggi dalam jalur pemurnian jiwa jelas bukan tokoh sembarangan. Sebab, esensi jiwa adalah hal yang sangat mendalam, dan pada tingkat tinggi, akan bersinggungan dengan hukum tabu dari reinkarnasi. Teknik jiwa pertahanan, Luo Xiu pun tersenyum kecut ketika kesadarannya menelusup ke dalam keping giok. Dulu, saat masih berada di 3000 dunia besar dan berlatih di Gunung Sembilan Hantu, ia memang sempat menciptakan teknik pertahanan jiwa serta teknik serangan jiwa dengan deduksi teknik dewa perubahan. Namun karena tidak ada teknik kuat sebagai referensi, teknik-teknik ciptaannya terasa tidak utuh. Saat masih di tingkat rendah, memang cukup berguna, tapi kini di dunia ahli penguasa bela diri tertinggi 8 arah, kekuatan itu tidak lagi cukup. Sebenarnya, yang ia butuhkan adalah teknik serangan jiwa untuk memperkaya tekniknya saat bertarung. Sedangkan teknik pertahanan jiwa kurang mendesak karena dengan kekuatan kesadarannya yang diperkuat oleh kekuatan jiwa suci, sangat jarang ada serangan jiwa yang mampu menembus pertahanannya. Teknik ini bernama tembok dewa penjaga naga, di mana kekuatan kesadaran akan membentuk naga penjaga di dalam samudera kesadaran guna menahan serangan jiwa. Lebih baik ada daripada tidak.
Karena sudah dibeli, tentu harus diteliti dengan baik. Meski teknik ini bersifat defensif, siapa tahu bisa memberiku inspirasi untuk menciptakan teknik serangan jiwa. Luo Xiu tetap berpikiran positif dan tidak merasa telah rugi menukarnya dengan teknik ilahi ahli penguasa bela diri tertinggi Shen Huang. Ia tidak mengikuti metode pelatihan dari tembok dewa penjaga naga, tetapi memilih meneliti dan mendalaminya demi menciptakan teknik jiwa versinya sendiri. Jika teknik itu menciptakan naga sebagai pelindung, maka versi Luo Xiu bisa berubah-ubah sesuai kehendaknya dan bahkan mengandung aura dari berbagai hukum Dao. Misalnya, jika ia memasukkan teknik Qing Tian yang mengalir tanpa henti, maka pertahanannya akan lebih kokoh. Jika mengintegrasikan keajaiban teknik kehancuran, maka kesadarannya bahkan bisa memiliki kemampuan melumat atau menghancurkan. Tanpa terasa, Luo Xiu larut dalam proses deduksi teknik jiwa. Dengan bantuan teknik suci pemurnian jiwa, yang merupakan teknik nomor 1 dalam pemurnian jiwa di alam semesta, serta kekuatan deduksi dari teknik dewa perubahan, hanya dalam 1 hingga 2 tahun kultivasi tertutup, ia sudah melampaui banyak ahli yang telah menekuni jalur ini selama puluhan ribu tahun. Di aula utama Istana Keberuntungan, setelah 13 tahun berlalu, Hu Qingqing akhirnya kembali dari benteng iblis langit. Kultivasinya telah meningkat hingga tahap akhir dewa iblis tingkat 9. Ia menerima warisan dari seorang ahli kuno yang menekuni Dao Iblis Langit, sehingga kekuatannya meningkat drastis dalam waktu singkat. Aku datang terlambat beberapa tahun. Entah apakah Nona Ning dan Tuan Muda masih menungguku di sini. Kesadaran Hu Qingqing pun menyebar luas, namun tak mendeteksi jejak keberadaan Ning Hanling maupun Luo Xiu. Ia lalu mendatangi pusat informasi tugas dan mencari misi pencarian Lu Mengyao. Saat melihat bahwa misi tersebut telah selesai, ia langsung menyadari bahwa Luo Xiu pasti telah kembali, sebab selain dia, tak mungkin ada orang lain yang mampu menyelesaikannya. Namun ini memunculkan pertanyaan baru. Jika Luo Xiu sudah kembali, mengapa ia tidak terlihat di Istana Keberuntungan? Bukankah mereka sudah berjanji untuk bertemu kembali di sini, dan siapapun yang datang lebih dulu harus menunggu yang lain? Hu Qingqing tentu tidak meragukan Luo Xiu. Selama perjalanan kembali dari benteng iblis langit, ia telah mendengar bahwa banyak peristiwa besar terjadi di reruntuhan medan perang kuno dalam beberapa tahun terakhir. Ia khawatir Luo Xiu mungkin mengalami bahaya. Bersambung.